يزال غفورا رحيما وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لكافة الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وذريته وسلم أجمعين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجريه تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Saudara Rasulullah SAW, al-mukarramul muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim, majlis jami, al-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pula malam ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan nutrisi rohani dengan harapan semoga yang kita kaji bisa menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sampai sebatas pengetahuan. Kalau sebatas pengetahuan cuma tahu doang, sudah tahu selesai permasalahan gitu. Harapannya bukan cuma jadi pengetahuan tapi jadi ilmu. Jadi bukan cuma sampai di logika tapi masuk ke hati. Setelah masuk ke hati, harapannya menjadi ilman nafi'an, bermanfaat. Itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui dan memang setiap hari kita jalani kehidupan bahwa terkadang dalam kehidupan ini ada aja permasalahan yang menimpa, permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan di rumah tangga, di kerjaan, atau di mana saja. Dan yang perlu diingat adalah bahwa setiap ada permasalahan itu adalah sinyalmen dari Allah, bahwasanya Allah ingin kita semakin mendekat kepadanya. Ya, sekali lagi, ketika ada permasalahan itu sinyal dari Allah agar kita semakin mendekat kepadanya. Dan pada dasarnya permasalahan hidup yang Allah berikan kepada kita itu bagian dari ungkapan rasa cinta Allah kepada kita. Ketika ada orang hidupnya tidak pernah ada permasalahan, nyaman-nyaman saja, hidupnya flat, nggak turun naik gitu, sama sekali permasalahan, pertanda orang tersebut dia kurang diperhatikan oleh Allah. Sehingga ketika dia jauh dari Allah, dia tidak beribadah, tidak diingatkan, tidak ada yang mengingatkannya. Tapi kalau kita ada permasalahan terus, berarti kita diingetin terus oleh Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah, apabila Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka niscaya Allah
yang sahabat tersebut punya satu penyakit. Kalau kita zaman sekarang menyebutnya penyakit epilepsi. Orang kalau kena epilepsi kan kadang dia ketika sedang kambuh nggak bisa mengontrol dirinya, nggak bisa mengontrol anggota badannya. Nah, karena wanita tersebut nggak bisa mengontrol anggota badannya, itu kadang ya tangannya atau kakinya itu meninggal auratnya. Karena saking sedihnya wanita itu, datanglah dia ke Rasulullah. Kemudian mohon ya Rasul, diceritakan oleh wanita itu tentang penyakitnya. Saya ini orang yang punya penyakit epilepsi. Kalau lagi kambuh, itu kadang saya nggak bisa mengontrol badan saya, sehingga menyebabkan dengan sendirinya meningkat aurat. Maka mohon ya Rasulullah doain saya. Mohon doain saya supaya Allah angkat penyakit ini, supaya Allah sembuhkan. Kalau seandainya di masa sekarang masih ada Rasulullah, kira-kira kalau kita punya penyakit dan ada kesempatan untuk didoakan Rasul, kita minta didoain enggak? Pastinya, pasti tidak didoain, karena doa Rasul pasti terkabul, pasti. Akhirnya Rasulullah kemudian memberikan tawaran pada wanita tadi, 2 tawaran. Beliau bilang, kamu boleh pilih antara 2, kata Rasulullah. Memilih saya doakan biar penyakitmu sembuh dan nanti Allah akan sembuhkan penyakitmu, atau saya enggak doain kamu, tapi kamu bersabar dalam penyakit kamu. Kalau digitukan kita milih mana kira-kira? Pasti milih yang didoain biar sembuh. Tapi ternyata yang kedua ini Rasul menambahkan, kalau kamu sabar dengan penyakitmu, maka kamu min ahli jannah, pasti masuk surga. Pilih mana? Kayaknya kalau kita milih pertama ya, tetap pilih pertama kita. Nah, mendengar hal itu akhirnya wanita tadi bilang, ya Rasulullah, kalau gitu ya udahlah, nggak apa-apa, saya nggak usah doain. Kalau memang dengan penyakit ini saya tercatat sebagai penduduk surga, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho. Tapi mohon ya Rasul, walaupun penyakit ini tidak hilang, mohon ketika saya kambuh, doainnya itu aja tuh, biar tidak tersengat aurat saya gitu. Akhirnya terdengar wanita itu kemudian setelah ketemu Rasulullah, dari doain sembuh penyakitnya, hanya didoakan supaya ketika kambuh auratnya tidak tersingkat. Tapi kan luar biasa, sudah tercatat min ahli jannah, masuk surga, luar biasa. Dan ternyata wanita itu seakan-akan dia bisa masuk surga dengan bagus sobri, pintu kesabaran. Nah, ini contoh bukti bahwasanya kadang-kadang sesuatu yang kita anggap tidak baik bisa jadi itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Tapi yang namanya manusia tetap tugas kita adalah berusaha. Dulu kan zaman Rasulullah ada Rasul, zaman sekarang kita minta ke siapa doa? Minta ke para wali kita tahu ya gimana para wali, kan susah. Apakah zaman sekarang kita tahu para wali siapa atau ada di mana? Kan susah. Ya ada cuma katanya gitu kan. Katanya Syekh Fulan atau Abu Yakula atau Kiai Fulan atau Abi Fulan itu wali, kan hanya katanya, kan begitu. Untuk benar-benar wali, wallahu a'lam. Jadi ya karena nggak ada sesuatu yang menjadi bukti konkret bahwa beliau seorang wali, ya susah ya. Tapi setidaknya memang ketika ada ulama besar ya kita minta doakan, tetap minta doakan. Mau beliau waliullah atau levelnya belum wali, tidak apa-apa. Kan doanya orang-orang seperti itu insya Allah lebih mustajab ketimbang kita. Kita kembali ke kajian kita bahwa yang namanya pujian bagian dari rasa cinta Allah kepada kita.
Tadi hadis yang kami bacakan menyatakan fitnatur rajuli, fitnah itu bisa bermakna ujian, cobaan. Jadi makna fitnah itu jangan diterjemah apa adanya fitnah itu. Memang kalau fitnah yang berupa ujian dalam lafaz fitnah itu kadang bentuknya bukan berupa ujian bagi kita. Kita mandangnya sesuatu yang nikmat-nikmat saja, padahal bisa jadi ujian. Contoh, orang dikasih harta banyak sekali, ujian bukan bagi sudut pandang manusia biasa, bukan kan kenikmatan kan. Bagi kita kan ujian itu adalah kalau susah dapat uang, nggak punya keturunan, kan kayak gitu. Padahal ketika dia punya uang, dia punya keturunan, itu bagian dari ujian. Maka lafaznya digunakan adalah bukan barat, tapi fitnah. Jadi fitnah itu lafaznya bermakna ujian untuk yang sesuatu yang dianggap baik maupun dianggap tidak baik dalam sudut pandang kita. Nah, ujian bagi seseorang ada pada fi ahlihi, pada keluarganya. Kadang keluarga kita bisa menjadi ujian bagi kita. Ada keluarga yang kadang ya barangkali beda sudut pandang, tidak satu frekuensi. Yang susah itu punya keluarga besar, tidak satu frekuensi itu susah. Karena seringkali terjadi apa? Suudzon, berburuk sangka yang ada karena tidak satu frekuensi. Nah, itu bagian dari ujian. Karena jiwa-jiwa manusia ini kalau tidak satu frekuensi saling menjauh dia, kalau satu frekuensi saling mendekat. Ya, jiwa manusia itu al-arwahu junudun mujannada, kata Nabi Rasul. Ruh manusia itu bagaikan tentara yang sudah dibuat satu kompi khusus, misalnya tentara darat, ada angkatan laut, udara. Kalau angkatan darat gabung ke angkatan laut, kurang nyambung nantinya. Atau sebaliknya, atau angkatan udara gabung ke angkatan darat, kurang nyambung. Masing-masing sudah sesuai dengan kompi pasukan masing-masing. Mata'arufa minha ikhtilaf, yang masing-masing saling mengenal jiwa tersebut, satu frekuensi mereka itu itu saling menyatu, gampang banget nyatunya. Kemudian wama tanakara minha ikhtilaf, sementara yang beda frekuensi, kita pakai istilah frekuensi juga namanya, yang beda frekuensi maka niscaya akan saling berjauhan. Maka di keluarga kalau ada yang kemudian frekuensinya berbeda, susah itu. Susah untuk bisa akrab banget, susah. Dan itu bagian dari ujian, kayak gitu. Ya, bagian dari ujian. Karena kehidupan tanpa ujian ya ibaratnya nyayur, nggak berasa apa garamnya gitu. Kalau orang Betawi kan saya pernah sedep apa? Asam, ya kan? Sedep, asam itu bikin sedep gitu. Padahal asam tapi jadi sedep, jadi enak gitu. Nah, itulah ujian kehidupan. Jadi keluarga kadang bisa menjadi ujian bagi kita. Ada aja gesekan keluarga, ada aja yang salah paham, ada aja macam-macam luar biasa. Kemudian di samping keluarga, fimalihi, juga di hartanya. Ada yang kekurangan harta, yaitu ujian baginya. Ada yang hartanya lumayan berlimpah ruah, juga ujian baginya. Masing-masing ujian disesuaikan dengan level ketakwaan dan konsep. Kata kunci lain di samping bahwa ujian adalah rasa cinta Allah, kata kunci lainnya adalah tidak ada satupun orang istimewa yang tanpa ujian lain. Artinya kalau kita diuji, kita masih akan istimewa oleh Allah. Dan masing-masing kita diuji sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu hal pada kita kecuali yang kita sendiri mampu. Kita diuji, kita merasa apa ujian. Sebenarnya kita itu mampu sesuai takaran. Hanya kadang kitanya yang kemudian membuat diri kita menjadi tidak mampu. Bilang ke diri sendiri, apanya gak mampu, jadi putus asa. Akhirnya gak mampu beneran. Padahal kalau kita ini yakin mampu, insya Allah akan permudahnya gitu.
ahlihi keluarganya jadi ujian, malihi juga hartanya jadi ujian, kemudian wa waladihi dan juga anak-anaknya bisa jadi ujian. Apalagi sekarang nih, anak mau pada pindah kelas atau pindah sekolah atau melanjutkan ke kampus, kan orang tua pusing, aduh ini dari mana biaya kayak itu, ujian lagi bagi kita gitu. Anak kemudian mungkin karena pergaulan zaman sekarang luar biasa, medsos luar biasa, itu kadang nggak terkontrol ucapannya. Tapi kita perhatikan anak-anak yang seneng main game online itu sering keluar kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang berbau premanisme, kata-kata para preman yang dikeluarkan. Coba deh kalau perhatikan, gampang banget itu ada keluar kata-kata yang kadang berbau jorok, ya kadang rasanya minta ampun gitu, luar biasa. Jadi kontrolnya jadi agak gimana sekarang gitu. Nah kemudian juga kadang-kadang kena pengaruh lingkungan yang kemudian terbawa arus teman-temannya, itu juga ujian. Atau dia belajar susah minta ampun banget, udah ngaji sana sini bertahun-tahun kagak bisa yang lain cepat pulang bisnisnya nggak bisa, itu juga ujian bagi orang tua, bisa sabar apa enggak. Kemudian wajari dan juga tetangganya, tetangga kanan kiri depan belakang kita juga sama, kalau satu frekuensi nyaman. Makanya orang tinggal di daerah lingkungan tetangganya itu enak semua, bersyukur luar biasa. Dan ketika tetangganya nggak enak, itu ujian bagi kita, mampukah kita menjadi orang yang tetap bersabar, tetap baik kepada orang-orang yang ternyata sampah terus sama kita, suudzon terus sama kita, luar biasa. Jadi empat-empatnya bisa menjadi ujian bagi kita. Yang pertama apa tadi? Keluarga. Yang kedua harta. Yang ketiga anak-anak. Yang keempat adalah tetangga. Solusinya bagaimana? Ternyata Rasulullah memberikan solusi tukaffiruhas sholatu. Solusinya ada dalam ibadah sholat, wasodaqah dan sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, serta amar ma'ruf nahi munkar. Saya ingat dahulu guru kami itu pesannya ada berapa pesan. Ternyata dia memberikan di sini, usahakan tiap hari jangan lupa sedekah. Ya walaupun kecil kata beliau, walaupun cuma 1000. Kemudian tiap hari amar ma'ruf nahi munkar, walaupun cuma mengingetin anak-anak lagi mau berantem saja, jangan berantem. Itu amar munkar juga. Nggak mesti harus ceramah, nggak mesti harus jadi seorang ustaz, nggak harus. Setiap orang harus amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian sholat, ibadah sholat, Kanjeng Rasul bahkan dia itu menyatakan wa qurratu 'aini fi sholat. Jadi permata hati beliau ada dalam sholat, seakan-akan sholat itu kebutuhan banget bagi beliau. Beliau paling senang kalau sudah waktu sholat, itu kesempatan. Jadi ingat, Rasul juga menyatakan bahwa mi'rajul mu'min fi sholat, alat naiknya mi'rajnya orang mukmin ada dalam sholat. Di Jogja, di antara Kiai Jogja, guru kami itu berpesan di dalam salah satu khutbah beliau, Kiai Idris Wibowo. Beliau pesan kalau mau sholat, kata beliau, itu coba diingat kita punya permasalahan apa yang belum selesai, gitu kata beliau. Ya, pas mau sholat, ingat-ingat tuh permasalahan apa yang kita belum selesai. Bagi nggak sedang tidak punya permasalahan pas mau sholat, ya sudah ingat bahwa sholat ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Nah bagi yang punya permasalahan, udah dibawa dalam sholat kita, munajat kepada Allah melalui sholat kita. Gimana caranya? Ingat, dalam sholat kita ada bacaan-bacaan di mana kita sedang ngobrol sama Allah. Contoh yang gampang adalah dalam surat Al-Fatihah. Ada ayat yang
satu kepada Allah. Apa ayatnya kira-kira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kalau kita sholatnya sedang sholat sendiri, apalagi pas sholat hajat malam-malam, itu diulang-ulang aja Bapak. Dia pas baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pahami maknanya. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Di hati sebutin hajatnya, sebutin di hati. Tapi jadi umum. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, umum jadinya batal di sholatnya. Dalam hati aja. Jadi mohon pada Allah agar benar-benar hajat kita dikabulkan, permasalahan kita segera diberikan solusi. Boleh nggak ulang-ulang baca dalam sholat? Boleh, nggak apa-apa. Hanya kalau lagi berjamaah jangan gitu. Lagi berjamaah udah ya. Lagi berjamaah cukup satu kali, tapi pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ mohon ya Allah, mohon ya Allah, dalam hati mohon ya Allah solusi untuk permasalahan hamba ya Allah. Itu yang tadi sudah dibayangkan di awal sholat. Jadi pas sebelum takbiratul ihram bayangin permasalahan apa? Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ silakan. Dan itu tradisi dari salafus saleh. Para ulama salafus saleh termasuk Imam Syafi'i, beliau kalau sholat itu direnungi bacaannya. Itu kan contoh orang yang baca adalah ketika dia tahu di situ kesempatan baca, dia baca doa gitu. Imam Syafi'i beliau itu kalau pas sampai ayat-ayat siksa, beliau mohon perlindungan pada Allah. Nggak lanjutin untuk bacaannya, bacaan Quran nggak lanjutin, tapi berdoa dulu mohon perlindungan. Ketika sampai ayat 5, beliau kemudian ucap syukur. Pertanyaan, emang boleh baca ini? Ya boleh, kita baca sholat juga. Karena konteksnya dalam sholat adalah kita sedang interaksi ngobrol sama Allah. Kecuali lagi dalam sholat ngobrol sama teman yang di samping. Walaupun di bahasa Arab lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teman di samping bilang ya akhi fahaluka, itu jelas Bapak, karena ngobrol sama teman di samping. Tapi kalau kemudian ngobrol sama Allah, silakan. Nah, kalau kita agak susah, nggak bisa bahasa Arab juga misalnya, atau mungkin kayaknya ragu-ragu, udah di hati aja bilang ya Allah, mohon ya Allah, kabulkan ya Allah, solusinya Allah berikan ya Allah, kayak gitu insya Allah. Kemudian di saat yang lain dalam sujud terutama kita ambil yang dua aja, rukun juga semua bisa, tapi lebih enak pas sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Makanya pas sujud faat siru doa, berita Rasul, perbanyak baca doa. Nah ini hadisnya hadis Muslim. Kita kalau pas sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ada yang dipotongannya rabbil a'la pakai bihamdi, enggak apa-apa. Kalau biasa dilanjutin, sayang itu kalau pakai bihamdi gitu ya biasa. Nah setelah baca 3 kali, tambahin doa. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya apa, di hati aja udah ngomong sama Allah dalam hati, Allah pasti tahu. Ya Allah, mohon ya Allah, anak-anak hamba ya Allah itu lagi sedang butuh dana, anak hamba ya Allah keadaannya kok sekarang akhlaknya agak berubah, mohon ya Allah bimbing, kayak gitu hati aja ngobrol. Makanya banyak orang ada, terutama sujud akhir itu banyak yang sujudnya dilamain tujuannya apa? Itu lagi baca doa sebenarnya. Dan ingat dahulu kita pernah mengkaji juga sebelum baca doa itu ada bacaan tambahan biar nilai bacaan tasbih kita bisa tidak terhitung. Ada yang masih gitu ya tuh pas baca subhanallah rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, kemudian ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini pernah kita bahas dulu. Ada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ambil satu aja tuh yang ada khalqi sebanyak
makhluk Allah. Makhluk Allah kehitung apa kagak? Kagak kehitung. Yang kelihatan juga tidak kehitung. Belum yang kelihatan sama kita. Belum yang ada di luar bumi banyak sekali, termasuk batu-batuan semua makhluk Allah. Sebanyak itu tidak terhitung. Mohon bacaan kita nilainya sebanyak seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Biasa ada khalqi wa ridha nafsihi, seluas keriduan Allah, wa cinta arsyihi, seberat arsy Allah, atau boleh seluas arsy Allah, wa midada kalimati, sepanjang kalimat-kalimat Allah di seluruh kitab suci yang Allah turunkan. Luar biasa, agak kayak gitu. Setelah itu baru tuh baca doa. Boleh baca doa yang sering saya baca untuk perbaikan diri, misalnya gini: Ya Allah, Ya Muhawwilal Hawli wal Ahwali, Hawwil halana ila ahsani hal. Ya Muhawwilal Hawli wal Ahwali, Hawwil halana ila ahsani hal. Muhawwilal Hal itu artinya Allah yang menggonta-ganti waktu. Wal ahwal, Allah yang merubah segala kondisi. Kita minta biar hawil halana, ya Allah, rubah kondisi kami Allah ila asani hali, kepada kondisi yang terbaik, kondisi yang paling cakep, paling bagus. Doa luar biasa. Itu doa memang kalau itu dari Syekh Muhammad Ahmad Al-Quddi di Kairo. Silakan kalau baca kata yang lain misalnya. Baca misalnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah di mana-mana. Atau misal perbaikan diri, Ya Hayyu Ya Qayyum, nah itu kan, bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Silakan. Doa seperti itu dibaca dalam sujud, terutama kalau sedang sholat sendiri, utamanya lagi di sujud terakhir. Kalau lagi jadi imam, udah standar biasa aja, nggak usah ditambah-tambahin, kasih aja. Nah ini landasannya apa kok? Bacaan sholat di kamar tambahin, bukan ditambah-tambah, itu malah lebih luar biasa. Karena dalam sahabat Rasulullah ada yang ketika baca apa namanya, tidak, kita pas kita bahasanya apa? Sami Allah liman hamidah, bacanya Rabbana lakal hamdu mil ya minas samawati min ardu min asyhadu min syai'in, itu kan. Dan itu yang diajarkan Rasulullah, itu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Satu saat ketika Rasulullah jadi imam, beliau mengetahui ada sahabat yang bacanya lain, beda dengan bacaan yang biasa diajarkan. Apa bacanya? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini ada dua kemungkinan. Rasul mungkin mendengarkan orang itu dekat di belakang beliau, tapi sahabat kayaknya paham yang namanya baca sholat jangan keras-keras dengan imam. Kemungkinan kedua, Rasul itu tahu bagian dari mukjizat beliau, karena dalam ranah mukjizat Rasulullah bisa mengetahui berapa orang yang di belakang beliau. Ada siapa saja di belakang beliau. Beliau bisa tahu dengan mukjizat, izin dari Allah. Ya itu bisa dua kemungkinan tuh. Mungkin Rasul mendengar dari telinga beliau, bisa jadi beliau memang mengetahui karena orang mukjizat tersebut. Akhirnya setelah saya sholat dipanggil, siapa tadi yang bacaannya yang mungkin dari sebut bacaannya ini? Saya kan yang Rasul, dibilang oleh Rasulullah. Tahu nggak kamu tadi pas mau baca seperti itu para malaikat berduyun-duyun berebut katanya, luar biasa. Padahal Rasul nggak jadi. Itu bacaan hasil karya sahabat tadi, nggak ngajar Rasulullah. Ternyata Rasul membenarkan. Bahkan saya itu karena Rasul sudah membenarkan, akhirnya dianggaplah jadi hadis. Pada seandainya Rasulullah tidak memanggil orang tersebut, orang itu akan terus-terusan dibaca itu. Karena dia yakin itu sesuatu yang baik. Ternyata itu menjadi landasan bahwa bacaan sholat kalau pengen lebih cakep silakan tambahin yang baik-baik, terutama pas lagi sholat sendiri. Itulah kenapa para sahabat soleh pas baca Quran di dalam sholat pun ditambahkan dengan doa.
biasanya pas baca atau baca doa. Suhuf Ibrahim, Bang Musa itu kan kebanyakan ya, ada yang baca doa di situ. Alaihi wassalam itu doa. Ada juga ya kalau ranah para hufaz itu pas baca itu bala wa ana min asyhadina ayatnya. Nah itu udah menjadi tradisi para salafus saleh. Jadi selama itu doanya doa kebaikan, apalagi maksud silakan tambahin ketika kita sedang sujud. Nah untuk bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kali ini sebaiknya di luar sholat karena ini agak banyak. Dalam sholat cukup kalau mau ulangin itu sholat sendiri ya 3 kali atau 7 kali. Saya juga pernah, seingat saya pernah saya ngalamin ini. Jadi ada ijazah, silakan bagi yang mau melaksanakan ijazah ini dari Simbah Yai Ali Mansur Santri Terapiat Jogja, guru kami. Jadi beliau itu ijazahkan para santri-santri terapiat ketika sedang ada masalah kebutuhan mendesak, selain sholat hajat itu tambahin dengan zikir surat Al-Fatihah dengan diulangi lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca Al-Fatihahnya 7 kali ya, kalau baca Al-Fatihahnya 7 kali berarti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga diulangi 7 kali sambil nyebutin tuh di hati, nyebutin keinginan yang ingin dicapai apa. Kalau kita ambil yang 21 kali berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga per Fatihah 21 kali. Silakan. Ini diantara yang menjadi andalan kiai-kiai sepuh di Jogja. Ya terutama Al-Mahfudz Simbah Yai Ali Mansur. Kalau mau misalnya tambahin tawassulan Fatihah dulu ya tanya Rasul biasa para sahabat, kemudian para aulia tentang syaikhul Jalani tambahin ke beliau ke Simbah Yai Ali Mansur. Itu di luar sholat. Kalau dalam sholat cukup ulanginya sebenarnya 3 kali atau 7 kali, itu pun kalau sholat sendiri. Jadi ternyata dalam sholat juga kita bisa mengajukan proposal, ibaratnya proposal kalau ya Allah, mohon ya Allah, hamba punya permasalahan ya Allah, tolong ya Allah, segerakan ya Allah. Jadi walaupun nggak perlu nggak perlu, kadang orang kan yang dari permasalahan dia pengen ujian sana sini, bagus sih. Cuma kalau misalnya nggak ada yang mungkin, kan udah pas sholat aja. Kita mengikuti metode para wali juga, para ulama sepuh. Bagi yang senang ziarah, kalau mau ziarah kesempatan silakan. Tapi lagi pas ada kesempatan yang mudah sih dalam sholat aja, nggak usah pusing-pusing kayak gitu. Jadi intinya sholat bisa menjadi solusi, sedekah juga bisa menjadi solusi ternyata. Kemudian amal-amal mungkar juga bisa menjadi solusi. Kembali ke yang tadi, kaidah dasarnya adalah bahwa pertama yang namanya orang istimewa pasti dapat ujian. Berarti ujian dari Allah bagian dari ungkapan rasa cinta. Ya, 2 itu terutama. Ujian dari Allah, ungkapan rasa cinta Allah kepada kita. Kemudian orang istimewa pasti diuji. Kalau kita diuji berarti jangan-jangan nggak istimewa kayak gitu. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menguji kita, sedahsyat apapun ujian, yakinlah sebenarnya kita mampu. Kalau kita bilang ke diri kita pasti mampu, insya Allah mampu. Tapi kalau dari Allah kita bilang nggak mampu, ya udah kita nggak mampu, nggak terdongkrak itu dari kita. Ya, kira-kira demikianlah kajian pada malam hari ini. Berarti kita harus siap dengan yang namanya ujian kayak gitu. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Yang pertama terkait dengan ujian dalam hidup, bahwasanya ujian itu adalah tanda rasa sayang, rasa cinta Allah kepada kita, dan juga terhadap doa, ya.
waktu yang masih bisa kita menambah dengan doa. Baik, ada waktu kurang lebih 7 menit. Barangkali ada dari bapak-bapak yang ingin bertanya, baik dalam materi atau yang di luar materi, kami persilakan. Ya, Pak Widodo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, banyak orang yang menyampaikan sabar itu adalah orang yang tidak pernah marah. Artinya orang yang jarang marah atau tidak pernah marah jadi mohon mungkin diberikan jawaban sabarnya seperti itu atau yang bagaimana yang dimaksud dengan sabar. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Orang nggak pernah marah atau nggak bisa marah itu kan juga masalah. Jadi ada orang nggak bisa marah sama sekali, Pak. Itu berarti ada yang kurang dalam dirinya. Karena sifat emosional harus ada dalam diri kita. Ya, sifat emosional harus ada. Justru sifat emosional itu yang kemudian menjadi pemicu kita untuk menggapai tujuan gitu. Kalau kita nggak marah sama sekali, ya berarti ya kita ini udah berubah, bukan lagi manusia seutuhnya gitu. Kemarahan itu, selama itu marah yang wajar, misalnya dia diejek terus berkali-kali ejek, masa sih berkali-kali nggak marah kayak gitu? Diejek pertama, dia sahabat kedua, ketiga sahabat. Selama kemudian dia tidak membalas dengan balasan yang yang sampai bentak-bentak, cuma bilang misalnya kamu jangan gitu dong kayak gitu. Jadi enggak diam, tetap dia ungkapin tapi dengan cara yang baik kayak gitu lah. Diungkapin dengan cara yang baik. Selama dia tidak ikut emosional aman, tapi kalau dia ikut emosional apa urusannya gitu? Ya bukan udah diam aja, dia apa-apain diam aja, berarti orang itu bermasalah. Kalau diam aja dia apa-apain bermasalah. Dia tetap bisa menahan diri ketika dia emosi, itu lebih baik ketimbang dia nggak punya rasa emosi. Ya, dia tetap bisa menahan diri, ya, ungkapin balasan yang baik. Ketika dia dicaci maki apakah dia itu lebih baik, karena di situ ada ujian baginya daripada dia sama sekali nggak punya rasa untuk marah. Berarti dia nggak ada nilai di situ. Bagi orang yang sama sekali punya rasa marah nggak ada nilai, karena dia gimana dia marah dia punya rasa marah. Cuma kayak gitu berarti sisi manusianya bermasalah gitu. Jadi intinya adalah tetap sabar itu artinya kita bisa menahan emosi, membalas sesuatu dengan cara yang baik, emosi tertahan. Karena kalau itu kan emosi berarti nggak sabar. Ingat sahabat pernah lagi duduk sama Rasulullah, ada orang kafir datang mencaci maki habis-habisan sahabat dimana, karena kemudian dia sahabat juga manusia, muncullah emosi, tahu balas mencaci maki ya. Balas mencaci maki. Ketika sahabat dibalas mencaci maki, Kanjeng Rasul pergi. Sahabat kaget, Rasulullah Anda pergi. Ketika tadi saya diam saja, Anda masih duduk bersama saya, tapi ketika saya membalas cacian, kok Anda malah pergi? Kata Rasul, tadi ketika kamu diam saja, itu malaikat sedang bersama. Kamu dibilangin oleh para malaikat, dijagain malaikat gitu. Tapi ketika kamu mulai emosi balas cacian orang itu, malaikat pergi menjauh. Yang dekat adalah syaitan, dan aku tidak mau duduk bersama syaitan. Itu kan batasannya emosinya muncul. Ya, selama emosinya nggak muncul, tetap menahan diri, insya Allah itu masih dianggap sabar. Jadi sabar bukan berarti orang itu nggak pernah kemudian marah-marah atau membalas itu dimanjang juga. Yang penting emosi terkontrol gitu. Emosi terkontrol kayak gitu. Ya, cukup poin. Ya, orang lagi ada yang lain? Ya. Pak Budi. Saya silakan Pak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu bertanya. Begini Ustaz, dalam kehidupan kita selalu ada kehidupan yang konsen, normal aja, itu mungkin selalu perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ada yang drop atau down, itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian sampai kapan ujian?
kapan lulusnya Ustaz. Kita selalu uji terus lulusannya kapan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Kalau seandainya ada orang sudah diuji, dia berusaha mencari solusi, sudah berdoa, diuji lagi, berarti kayaknya ada sesuatu. Kuncinya cari dulu, nih kenapa ujian kok bertubi-tubi? Takutnya gitu. Takutnya misalnya orang ini pernah bernazar dahulu, dia lupa nazarnya. Itu bisa jadi ada orang bisa bernazar, nanti pokoknya saya kalau naik pangkat, udah pokoknya itu saya mau tasyakuran membeli sapi, mudah untuk tetangga. Enggak dia lakukan, biasanya itu aku terus ditutup, diingetin. Ente ingat dulu pernah bernazar, nazar itu sama dengan kewajiban kayak gitu. Itu contoh. Jadi bagi yang ujiannya terus bertubi-tubi, coba cari ya permasalahannya, pasti ada. Kalau itu sudah ketemu permasalahannya, selesaikan dulu kunci permasalahan. Kalau sudah punya kuncinya, insya Allah saya itu akan cepat gitu. Iya. Baik, ada yang lain? Ya. Cukup ya, masih ada waktu 2 menit. Cukup. Ya, Pak Budi, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi saya simpel saja. Dalam adab Rasul Sunnah Rasul, memakai minyak wangi itu yang diperbolehkan ya. Karena sekarang kayaknya saya pernah ikut ada kelas 1. Jadi maknanya yang boleh dipakai kalau dalam hari Jumat itu kan boleh kan mau sholat boleh pakai wangian dan kalau misalkan kita dalam acara boleh nggak kita menggunakan itu, tapi bentuknya bahkan saya bilang yang disunahkan Rasul minyak wangi itu kayak apa, wangian itu kayak apa ya, gitu. Ya sebenarnya wangi-wangian itu enggak tertuju kepada wangi tertentu. Selama itu wangi-wangian yang nyaman, tidak mengganggu, ya tidak mengganggu kanan kiri, pada saat sudah masuk ranah sunnah. Karena ada juga orang pakai wangi-wangian bagi dia wangi, bagi yang lain tapi kalau bahasa kamu saya nyerapun banget gitu. Jadi harus bikin pusing palanya gitu. Jadi pilihlah wangi-wangian yang nyaman, yang enak buat kita, enak buat kanan kiri juga nyaman. Jangan sampai kita pengen ikut sunnah Rasul, tapi milihnya wangi-wangian yang menyenangkan, mengganggu kanan kiri. Kasihan, ngejar sunnah akhirnya dapat kematuhan juga gitu. Jadi sayang. Memang ada yang bilang, oh Rasulullah mah biasa pakai kasturi, oke silakan pakai kasturi, kayak gitu misalnya. Tapi sebenarnya selama itu wangi-wangian yang kemudian membuat kita juga jadi ibadah enak, nyaman, dengan orang sudah masuk ranah sunnah. Perdebatannya sebenarnya adalah boleh nggak pakai beralkohol, itu perdebatannya. Itu perdebatannya. Kira-kira boleh nggak yang beralkohol? Nah, alkohol ini zaman dulu kan alkohol cuma satu jenis, itu alkohol yang diarak, ya kan? Kalau alkohol diarak itu najis, ya alkohol diarak itu najis. Nah sementara apakah alkohol yang di parfum sama dengan alkohol yang diarak? Nah permasalahan lain. Akhirnya ada ulama yang kemudian menyatakan kalau alkohol di parfum itu beda dengan alkohol yang diarak. Dia hanya untuk menjaga kualitas minyak biar tidak cepat hilang wanginya, dan ketika disemprotkan biasanya setelah itu hilang tuh alkohol juga turut terjadi penyubliman kayak gitu. Selama bahannya tidak najis tidak apa-apa kayak gitu. Nah bagaimana kita ya aja kan ini perbuatan sekarang ini mesti perbuatan kalau memang nggak yakin dengan minyak wangi ada alkoholnya, padahal boleh atau tidak itu sebenarnya pilih saja minyak wangi yang nggak ada alkoholnya, nggak ada tambahannya, minyak wangi yang murni memang tidak diolesin. Atau kalau mau pakai yang semprotan, cari yang bahannya terbuat dari non alkohol. Ada sekarang banyak. Dan ini biasanya digunakan oleh produsen minyak wangi yang dia paham perdebatan tentang alkohol. Tapi bagi yang memang yakinlah pendapat ulama juga sebagian menyatakan boleh dan itu beda alkoholnya, silakan tidak masalah. Tapi bagi yang kurang yakin, pilihlah yang non alkohol lebih nyaman. Nah sekali lagi usahakan pakai minyak wangi yang wanginya tidak mengganggu kanan kiri depan belakang. Kadang ada yang siang-siang
punya uang ini bikin malah pusing. Jadi pengen dapat sunnah, malah ada juga masuk ke dalamnya kemakruhan mengganggu ibadah karena kayak gitu. Baik, karena sudah selesai waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita tutup pengajian kita dengan baca kafaratul majlis dengan harapan semoga menjadi ilmu nafi'ah fi dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi wa hadi ila tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.